pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Kemudian kami koordinasi dengan provinsi bahwa untuk penetapan tarif antar kabupaten kota itu kewenangan provinsi dan itu sudah ditindaklanjuti. Kalau posisi hidup tetap udang ronggeng. Tujuannya ke Kendari, Jabodetabek, Kendari yang paling utama. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau menyebut penyesuaian tarif tiket kapal cepat rute Bau-Bau Raha Kendari sudah ditindaklanjuti di Dishub Sultra. Pengiriman ikan hidup di wilayah SKIPM Bau-Bau mencapai 2,5 miliar rupiah. Inilah Warta Cape Town selengkapnya Selasa 13 September 2022 bersama saya Wode Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita yang pertama, berikut kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 12 September 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.848 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis, akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.394.340 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 3.465 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 6.204.241 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 17 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 157.787 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau menyebut penyesuaian tarif tiket kapal cepat rute Bau-Bau Raha Kendari sudah ditindaklanjuti di Dishub Sultra. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kemudian kami koordinasi dengan provinsi bahwa untuk penetapan tarif antar kabupaten kota itu kewenangan provinsi dan itu sudah ditindaklanjuti. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau terus melakukan pemantauan terhadap penyesuaian tarif tiket transportasi umum pasca kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kepala Dishub Bau-Bau Abdul Karim mengungkapkan, dari hasil pantauan itu pihaknya menemukan salah satu perusahaan pelayaran kapal cepat rute Bau-Bau Raha Kendari melakukan penyesuaian tarif secara sepihak pasca kenaikan harga BBM. Padahal menurut Abdul Karim, sesuai regulasi, penyesuaian tarif tiket kapal antar kabupaten kota harus ditetapkan oleh Pemprov Sultra atas usulan perusahaan pelayaran. Atas temuan itu, pihaknya telah melaporkannya ke Dishub Sultra dan sudah ditindaklanjuti. Nah, terkait kenaikan tarif trayek kapal Bau-Bau Raha Kendari, itu memang hasil pemantauan di lapangan ada kenaikan yang dinaikkan oleh pihak perusahaan pelayaran. Kemudian kami koordinasi dengan provinsi bahwa untuk penetapan tarif antar kabupaten kota itu kewenangan provinsi dan itu sudah ditindaklanjuti, bahwa dinas provinsi melalui suratnya menyampaikan kepada pihak perusahaan pelayaran untuk tidak menaikkan secara sepihak karena kenaikan penetapan tarif itu harus ditetapkan dengan keputusan gubernur. Sementara itu terpisah, Kepala Cabang PT Pelayaran Dharma Indah Bau-Bau yang menaungi pengoperasian kapal cepat rute Bau-Bau Raha Kendari, Ishak Musaib mengungkapkan, pihaknya hari ini telah menghadiri rapat bersama Komisi 3 DPRD Sultra dan Dishub Sultra membahas penyesuaian tarif tiket. Dikatakan Ical, sapaan akrab Ishak Musaib, apabila dalam keputusan rapat itu mesti dilakukan penurunan penyesuaian tarif dari yang telah ditetapkan sebelumnya, pihaknya akan mengikuti. Kita dari kantor pusat itu sudah ada rapat ini hari baru nih sekarang ini rapat komisi 3 di Kendari. Nah itu semua termasuk Dishub provinsi, termasuk perwakilan semua kapal-kapal yang jadi nanti di situ kan ada nanti keputusan. Jadi kami di sini tinggal menunggu keputusan dari provinsi terkait dengan hal penyesuaian tarif ini.
Kalau keputusan rapatnya nanti misalnya dia ada penurunan penyusunan tarif itu, ya kita kan tergantung dari sana nanti. Ical mengatakan sebelumnya pihaknya menyesuaikan tarif tiket pasca kenaikan harga BBM telah mempertimbangkan biaya operasional, oli, dan harga suku cadang kapal. Menurut Ical, penyesuaian tarif yang dilakukan pihaknya sudah rasional, bahkan lebih rendah dari persentase kenaikan harga BBM sebesar 32%, sedangkan penyesuaian tarif tiket yang dilakukan sebesar 25%. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Pengiriman ikan hidup di wilayah SKIPM Bau-Bau mencapai 2,5 miliar rupiah. Posisi pertama ditempati Udang Ronggeng. Selengkapnya Wadi Nurliani melaporkan. Kalau posisi hidup tetap Udang Ronggeng. Tujuannya ke Kendari, Jabodetabek, Kendari yang paling utama. Lalu lintas perikanan hidup di wilayah kerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Bau-Bau dalam periode Januari-Juli 2022 mencapai puluhan ton. Jika diestimasi dari pengiriman puluhan kilogram tersebut, total nilai lalu lintas perikanan hidup keluar daerah mencapai 2,5 miliar. Kepala SKIPM Bau-Bau Yuni Rawati Wijaya menyebutkan, berdasarkan data pihaknya, dari 10 top komoditi hidup pengiriman tertinggi adalah udang ronggeng dengan volume mencapai 18.259 kg, nilainya 548,9 juta. Disusul kepiting bakau 16.441 kg, nilainya 854 juta rupiah. Yuni menyebutkan pengiriman komoditi hidup jauh lebih sedikit dibandingkan dengan non-hidup yang mencapai puluhan ribu ton dalam setahun. Ia menyebutkan salah satu penghambat pengiriman komoditi hidup adalah lalu lintas, sebab selama ini pengusaha lebih banyak menggunakan jasa pelabuhan, sedangkan armada pesawat jumlah penerbangannya terbatas. Cuma memang terkendala lagi-lagi dengan lalu lintas. Rata-rata di sini kan kirimnya lewat pelabuhan, tapi bandara itu sedikit sekali karena jadwal penerbangannya kan sisa 2 kali saja lagi. Nah itu otomatis merubah mereka yang biasanya untuk kirim segar lewat pesawat, di samping harga kargo juga ya lumayan mahal, berubah mereka untuk mengirim lewat laut. Nah lewat laut ini kan butuh jangka waktu panjang, otomatis mereka juga harus menjamin bahwa kondisi kan ya produk perikanannya itu begitu sampai di tempat dengan kondisi yang bagus. Yuni menilai semakin lama jarak tempuh lalu lintas komoditi, semakin intens pula pengusaha menjaga kualitas perikanannya. Hal itulah yang mendorong pengusaha untuk memilih melalu lintaskan produk non-hidup. Sementara posisi ketiga ditempati oleh ikan kerapu dengan total 8.779 kg, nilainya 956 juta, letter 6 4.178 kg dengan nilai 138,5 juta, lobster 494 kg, nilainya 61 juta rupiah. Rata-rata tujuan komoditi hidup paling banyak ke Kendari, totalnya 32,4 ton dengan nilai 1,28 miliar, Jabodetabek 6,8 ton senilai 316 juta rupiah, Bitung 3,3 ton, Kabupaten Berau 3,4 ton, dan terakhir Denpasar 1,9 ton dengan nilai 59 juta rupiah. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. 5.791 keluarga penerima manfaat di Kota Bau-Bau telah menerima BLT BBM dan bantuan program sembako tahap 3 melalui kantor pos. Tiap KPM menerima sebanyak Rp500.000. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Bisa datang kembali di hari Rabu dan juga di hari Kamis sampai dengan 30 September sebelum dana bansos ini dikembalikan ke pusat. Sampai dengan 11 September 2022 pukul 18:59 pembayaran bantuan langsung tunai BLT, BBM dan bantuan program sembako tahap 3 di Kota Bau-Bau telah mencapai 53% atau dari alokasi 10.919 keluarga penerima manfaat KPM sudah terbayarkan kepada 5.791 KPM. Kepala Kantor Pos Cabang Bau-Bau Abi Haryadi kepada RRI Senin
Senin 12 September menyebutkan masa bayar utama dijadwalkan sampai Selasa 13 September dan bagi yang belum menerima sampai batas waktu itu dapat segera melaporkan diri ke kantor pos sebelum sisa dana yang tidak tersalurkan dikembalikan ke kas negara. Kalau untuk Kota Bau-Bau sampai dengan hari Selasa masa bayar utamanya. Nah, nanti untuk pembayaran sisa yang belum terbayar, barangkali ada penerima bansos yang belum sempat ataupun ada kelengkapan persyaratannya itu yang belum lengkap, bisa datang kembali di hari Rabu dan juga di hari Kamis sampai dengan 30 September 2022 sebelum dana bansos ini dikembalikan ke pusat, ke kas negara melalui Kementerian Sosial. Abi menyebutkan jumlah KPM Bansos kali ini tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan data penerima bantuan program sembako tahap 2 lalu sebanyak 10.506 KPM. Di beberapa kelurahan terjadi penambahan KPM, namun di kelurahan lainnya jumlah KPM-nya justru berkurang. Beberapa kelurahan yang tercatat mengalami peningkatan KPM yakni di Kelurahan Lipu, Katobengke, dan Batara Guru. Jadi tidak semua kelurahan maupun kecamatan di Kota Bau-Bau itu mengalami peningkatan jumlah KPM, tapi ada juga yang berkurang. Mungkin ini suatu kesyukuran buat kita yang ada di Kota Bau-Bau bahwa di beberapa kelurahan itu ada mengalami penambahan penerima bansos. Tapi adapun yang data penerima bansos di tahap sebelumnya yang barangkali hilang di tahap ini itu adalah kembali ke Kementerian Sosial. Datanya itu kami terima dari Kementerian Sosial, kami kantor pos cuma sebagai kantor bayar. Untuk nama-nama penerima bansos, lanjut Abi, beberapa diantaranya telah disurati langsung oleh kantor pos, sementara untuk data lengkap per kelurahan dapat dilihat di masing-masing kantor kelurahan. Reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau menyebut penyesuaian tarif tiket kapal cepat rute Bau-Bau Raha Kendari sudah ditindaklanjuti Dishub Sultra. Pengiriman ikan hidup di wilayah SKIPM Bau-Bau mencapai 2,5 miliar rupiah. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi. Penuh pengabdian pada revolusi.